Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan Paskah, dan Paskah kali ini membawa kita menikmati arti kehidupan yang sebenarnya. Bagian firman Tuhan yang mendasari kita dalam perayaan Paskah hari ini dari Matius 28 ayat 5 dan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Berdasarkan bagian firman Tuhan ini, maka paling tidak ada 4 hal yang bisa kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Yesus dalam kebangkitannya, malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan yang datang kepadanya, "Jangan takut." Ternyata menjelang Paskah itu ada banyak ketakutan. Takut terhadap penderitaan, bahkan takut terhadap kematian. Para murid menjadi takut. Perempuan-perempuan itu menjadi takut. Tapi Yesus, ketika dia bangkit, dia membuktikan, kenapa kamu harus takut? Yesus memberikan pengharapan. Pengharapan untuk mengatasi penderitaan. Bahkan pengharapan untuk mengatasi kematian sekalipun. Janganlah kamu takut. Saat ini banyak orang takut. Takut terhadap virus. Takut terhadap sakit penyakit. Takut untuk tertular, takut untuk menderita. Tapi Paskah kali ini, Yesus membuktikan, jangan kamu takut. Karena ada Yesus, dia mampu mengatasi semuanya. Yang kedua, Paskah kali ini, dia membuktikan, dia menang atas maut dan kuasa kegelapan. Kebangkitan Yesus membuktikan, Yesus menang atas maut dan kuasa kegelapan. Semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus yang datang mengatasi masalah dosa dan menembus maut itu. Yesus mengatasi masalah dosa dengan karyanya di kayu salib, sehingga setiap orang berdosa telah diampuni dosanya. Kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib memberikan arti kehidupan. Oleh karena Yesus mengatasi maut dan kematian. Bahkan Yesus mengatasi kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kita dikuasai oleh kegelapan dan maut, Yesus dalam kuasa kebangkitannya memberikan kemenangan kepada kita. Yang ketiga, Yesus hidup dan kematiannya tidak dapat membatasinya. Kita semua ingin menikmati hidup. Tapi hidup yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia hidup. Walaupun dia harus melewati maut, harus melewati kematian. Tapi dia punya kehidupan. Oleh karena dia sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Miliki Yesus, miliki kehidupan. Yang keempat, Yesus berada dalam kekekalan. Oleh karena maut, batasan-batasan waktu tidak mampu untuk menguasainya. Yesus masuk di tengah-tengah dunia ini, lahir dalam batas waktu mulai, dan mati dalam batas waktu akhir. Tetapi dia melewati semuanya. Dia ada sebelum dunia ini diciptakan. Dan setelah kematian, dia ada dalam kekekalan. Membawa kita memahami kebangkitan Kristus, memantapkan kita memiliki hidup dalam kekekalan. Semua di antara kita sangat ingin ketika kita mati, ketika kita ada di sana, di balik kematian itu, kita ada dalam kehidupan kekal. Maka semua kita berusaha dengan pekerjaan baik kita, dengan aktivitas kita, dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kita ingin supaya kita ada dalam kekekalan bersama dengan Allah. Tapi kebangkitan Kristus membuktikan kepada kita
percaya kepada Yesus, kita punya kepastian dalam kekekalan. Oleh karena Dia sudah menang, Dia memiliki kekekalan itu, dan kekekalan itu dicatat dalam firman Allah. Kepastian kekekalan ada dalam firman Allah. Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga diberikan Yesus Kristus yang berkorban, mati dan bangkit untuk kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya Yesus yang besar untuk kita diterima dengan percaya kepadanya, percaya bahwa Dia bangkit, Dia punya kekekalan, dan setiap orang yang percaya kepada Dia memiliki kekekalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makna kebangkitan Kristus bagi kita kali ini, jangan kamu takut, karena Dia menang atas maut dan kuasa-kuasa kegelapan. Dia hidup, dan kematian tidak dapat membatasinya, dan Dia punya kekekalan. Percayalah kepadanya, maka saudara punya kekekalan, punya kehidupan, punya kekuatan, dan tidak merasa takut menghadapi semua yang kita sedang hadapi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat Paskah, haleluya, amin.